kelas A semester 7 dengan NIM 11992100014. Kode PT Indofood, yang mana analisis SWOT ini terdiri dari dua lingkungan. Yang pertama ada lingkungan internal dan kedua yaitu lingkungan eksternal. Yang pertama ada lingkungan internal di mana S dan W. S yaitu strength atau kekuatan dan weakness yaitu kelemahan. Di sini strength atau kekuatan memiliki 5 poin yang saya analisis. Yang pertama memiliki sumber daya manusia yang profesional, yang kedua memiliki ciri khas yang sangat kuat, yang ketiga memiliki banyak prestasi, yang keempat memiliki banyak pelanggan hingga merambah ke pasar luar negeri, dan yang terakhir memiliki produk konsumsi bermerek atau customer branded product. 5 poin tersebut merupakan poin yang saya analisis di dalam perusahaan Indofood ini, sehingga kita harus tetap mempertahankan dan lebih mengembangkan serta mengutamakan kualitas terhadap produk yang konsumen kita inginkan. Yang selanjutnya ada weakness atau kelemahan. Memiliki poin kedua yang saya analisis dari perusahaan Indofood ini. Yang pertama banyak biaya yang dikeluarkan, yang kedua permintaan pasar yang belum terpenuhi, yang ketiga besar pemakaian biaya pemasaran yang digunakan, yang keempat bahan baku yang kurang untuk mencukupi dengan lingkungan yang kedua yaitu lingkungan eksternal. Di sini ada O dan T. O yang berarti opportunities atau peluang dan T yaitu threats atau ancaman. Di sini saya menganalisis ada 5 poin untuk peluang. Yang pertama pertumbuhan pasar yang meningkat, yang kedua segmentasi pasar yang tidak terlalu signifikan, yang ketiga memanfaatkan e-commerce untuk memasarkan produk yang lebih luas, yang keempat naiknya harga makanan pokok, dan yang kelima pola hidup masyarakat akan kebutuhan mie instan yang cukup tinggi. Di sini saya menganalisis tentunya ada 5 poin untuk peluang bagi perusahaan Indofood ini agar kita terus meningkatkan dan lebih jeli tentang apa yang harus kita produksi untuk konsumen yang dibutuhkan, serta memanfaatkan peluang, memanfaatkan apa saja sih yang sedang tren hari ini. Yang selanjutnya ada threats atau ancaman. Saya menganalisis 5 poin ancaman untuk perusahaan Indofood ini. Yang pertama ada perusahaan kita itu tidak fokus terhadap satu jenis produk. Yang kedua banyaknya pesaing baru dengan produk yang sama. Bisa dicontohkan dengan mie instan sekarang sudah banyak dengan berbagai merek, dan itu sangat menjadi saingan dan ancaman kita. Yang ketiga adanya dugaan konsumen tentang kandungan MSG berlebihan dan zat bahaya lainnya. Yang keempat adanya dugaan akibat dari mengonsumsi mie instan dengan berlebihan, dan yang terakhir berpindahnya pilihan ke produk merek lain. Ini yaitu poin mengenai ancaman untuk perusahaan Indofood yang sekarang kita jalani. Lalu materi yang saya akan sampaikan selanjutnya mengenai diagram analisis SWOT perusahaan Indofood ini, yang mana dalam diagram analisis SWOT ini terdiri dari SWOT yang telah kita analisis tadi dengan menambahkan atau memberi nilai bobot, rating, dan skor. Di sini masing-masing ada 5 poin, dan 5 poin ini memiliki nilai bobot dan rating serta skor yang telah saya tentukan. Dengan yang pertama ada stretch atau kekuatan dengan memiliki skor akhir 3,25. Yang kedua ada weakness atau kelemahan dengan skor akhir minus 2,57. Lalu ada opportunities atau peluang, yang mana bisa dilihat ya nilai bobot, rating, dan skornya, dan skor akhirnya yaitu 3,29. Dan yang terakhir itu ada threats atau ancaman. Bisa dilihat juga nilai bobot, rating, serta skornya, dan ini memiliki skor akhir minus 2,27, yang mana diagram analisis ini berkaitan dan sangat berhubungan dengan hitungan
yang akan kita hitung selanjutnya, yaitu ada skor IFAS dan skor EFAS. Apa sih skor IFAS dan EFAS itu? Di sini IFAS itu merupakan Internal Strategies Factor Analysis Summary atau analisis faktor strategi internal, di mana skor IFAS ini didapatkan dari skor strength dan weakness tadi, di mana skor strength tadi 3,25 dan skor weakness tadi minus 2,57 dengan hasil akhir 0,68. Dan selanjutnya ada EFAS. EFAS yang merupakan External Strategies Factor Analysis Summary atau analisis faktor strategi eksternal, di mana hitungan EFAS ini didapatkan dari opportunity ditambah dengan skor threat, yaitu skor opportunity tadi itu yang 3,29 dan skor dari threat itu ada minus 2,27 dengan hasil akhir 1,02. Untuk apa sih hitungan IFAS dan EFAS itu? Hitungan IFAS dan EFAS itu sangat memiliki hubungan dengan grafik selanjutnya yang akan kita bahas. Yang pertama, ini kita akan menentukan di manakah keberadaan strategi yang akan perusahaan kita gunakan. Di sini ada kuadran 1 sampai 4. Kuadran 1 yaitu growth expansion atau mendukung strategi offensif, dan di kuadran 2 ada combination yaitu mendukung strategi diversifikasi. Yang ketiga ada stability atau mendukung strategi rasionalisasi, dan yang terakhir di kuadran 4 itu retrenchment yaitu mendukung strategi defensif. Dapat disimpulkan setelah kita mengetahui hasil dari grafik dari hitungan yang tadi. Hitungan yang tadi itu yang mana sih? Hitungan yang dari IPAS dari suku X yaitu mendapatkan hasil 0,68, dan EFAS suku Y menghasilkan nilai 1,02, yang mana hasil akhirnya itu terdapat di kuadran 1. Jadi perusahaan kita sekarang ini berada di kuadran 1. Apa sih kuadran 1 itu? Kuadran 1 itu yaitu di growth expansion dengan mendukung strategi ofensif. Dari strategi ofensif ini memiliki 3 poin. Yang pertama, strategi pertumbuhan atau growth strategi ini yang merupakan strategi yang dapat kita pilih selain strategi akuisisi horizontal. Yang kedua, jika unit usaha tidak sehat, maka manajemen perlu melakukan penyehatan terlebih dahulu atau turnaround strategi untuk menerapkan strategi pertumbuhan. Dan yang terakhir, menggunakan kekuatan perusahaan untuk mengambil setiap keunggulan pada kesempatan yang ada. Yang terakhir di sini yaitu menggunakan kekuatan perusahaan untuk mengambil setiap keunggulan pada kesempatan yang ada. Jadi di sini perusahaan Indofood, perusahaan kita itu harus lebih menggunakan kekuatan dan menunjukkan kekuatan yang kita miliki untuk mengambil peluang juga untuk kesempatan yang ada. Yang selanjutnya di sini ada matriks SWOT. Matriks SWOT ini di dalamnya ada poin-poin dari faktor internal dan faktor eksternal. Di sini ada faktor eksternal yaitu opportunity dan threat. Opportunity ini yaitu merupakan peluang bagi perusahaan kita yang harus kita pelajari untuk kemajuan dan perkembangan produk yang kita produksi untuk lebih baik dan lebih maju. Sedangkan threat ini merupakan sebuah ancaman untuk perusahaan kita. Yang pertama, agar tidak menyepelekan hal-hal yang kecil seperti ada pesaing baru dengan produk yang sama dan berpindahnya pilihan para konsumen ke produk yang lain atau ke merek yang lain. Dan yang selanjutnya ini ada analisis SWOT atau faktor dari internal yaitu S dan W. Di sini strength atau kekuatan, di mana kekuatan ini merupakan sesuatu yang kita miliki, perusahaan kita miliki, sehingga ini menjadi salah satu ciri khas juga untuk perusahaan Indofood ini. Dan selanjutnya ada yang weakness atau kelemahan. Kelemahan ini bisa dijadikan acuan dan motivasi juga agar
kita meminimalisir dari ancaman yang dan waspada dari kelemahan yang sudah saya analisis. Begitu pula selanjutnya di sini ada strategi di sini yaitu gabungan dari faktor internal dan faktor eksternal, di mana yang selanjutnya dari matriks SWOT ini disimpulkan oleh saya dari strategi, strength, dan opportunity. Yang pertama, memiliki konsep menjadi kebutuhan pokok untuk konsumen. Itu diambil dari simpulan strength 1 dan opportunity 1. Yang kedua, memberikan kebebasan pengiriman barang. Itu didapatkan dari strength 2, poin 2, dan opportunity poin 3. Yang ketiga, memperluas jaringan distribusi pesanan. Didapatkan dari strength poin 3 dan opportunity poin 5. Selanjutnya, poin keempat, mempertahankan kualitas dan harga agar tetap menjadi pilihan masyarakat dengan tetap menjaga hubungan yang baik dengan supplier untuk efisiensi biaya bahan baku. Itu dari strength poin 4 dan opportunity poin ke 4. Dan yang terakhir ada mengembangkan media promosi dengan implementasi promosi dengan sosial media. Itu didapatkan dari poin strength kelima dan opportunity poin kedua. Yang selanjutnya dari strategi S dan T. Yang pertama, membuat varian baru produk mengikuti tren setiap tahunnya dari strength poin 1 dan T poin 2 poin 1. Yang kedua, terus meningkatkan inovasi agar terus bisa bersaing dengan kompetitor. Di sini diambil dari poin S kedua dan T kedua. Yang selanjutnya, senantiasa harus memperhatikan perkembangan agar perusahaan kita tidak tertinggal dari perusahaan yang lain. Ini didapatkan dari poin strategi nomor 3 dan cerit nomor 4. Selanjutnya, peningkatan kualitas harus selalu dipertahankan agar bisa menjaga kepercayaan konsumen. Didapatkan dari S poin keempat dan T poin ketiga. Dan yang terakhir, tetap menghasilkan produk-produk dengan variasi harga yang meliputi segmen yang luas, yaitu segmen bawah, menengah, dan atas. Yang didapatkan dari poin S nomor 5 dan T nomor 5. Yang selanjutnya ini adalah bahasa terakhir dari matriks SWOT. Ini yaitu dari strategi, gabungan, weakness, dan opportunity. Yang pertama ada menjaga kualitas produk. Ini dari poin 1 dan O1. Yang kedua, tetap menjaga produksi barang W2O2. Yang ketiga, melakukan penghematan biaya untuk modal W3O3. Memanfaatkan e-commerce agar dapat dijangkau seluruh kalangan W4 dan O5. Dan yang terakhir, adanya promo saat event tertentu. Ini dari W5 dan O4. Yang selanjutnya dari W dan T, weakness dan trade. Yang pertama ada tetap menjaga kualitas dengan ciri khas yang kuat, W1 dan T2. Yang kedua, lebih hati-hati dalam proses produksi, W2 T3. Yang ketiga, penghematan mengenai biaya terhadap semua bidang, W3 dan T1. Yang keempat, menjaga ciri khas yang menjadi andalan konsumen, dari poin W4 dan T5. Dan yang terakhir, mengadakan iklan lebih intensif terhadap keamanan produk. Ini diambil dari W5 dan T4. Sekian pemaparan dari saya mengenai analisis SWOT perusahaan Indofood. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.